Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang di sini akan mempresentasikan tentang teori belajar behavioristik. Kelompok kami terdiri dari Ade Mega Maulidia, Dini Rosida, Dinia Sulastari, Epi Pelia Yahya, dan Haslina Putri Lestari. Langsung saja, pengertian dan tujuan pembelajaran behavioristik akan disampaikan oleh Ade Mega Maulidia. Tokoh-tokoh behavioristik akan disampaikan oleh Dini Rosida. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Dinia Sulastri. Dan prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik akan disampaikan oleh Epi Pelia Yahya. Dan materi terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori behavioristik akan disampaikan oleh Haslina Putri Lestari. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar ataupun mengajar. Teori belajar sangat penting untuk diterapkan sehingga kita bisa mengetahui cara menarik minat belajar siswa. Seperti yang kita ketahui, teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama, behaviorisme, yang kedua, kognitivisme, yang ketiga, humanistik, dan yang keempat, konstruktivisme. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan teori belajar behaviorisme sesuai dengan materi kelompok kami. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang dicetuskan oleh Cech dan Berliner, yang dimana memiliki pengertian bahwa teori behaviorisme adalah teori belajar yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini mengutamakan pengukuran, yang dimana pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku, sehingga siswa sudah dianggap belajar jika terlihat perbedaan pada tingkah lakunya. Contoh, ketika guru memberikan suatu materi pembelajaran pada siswa, guru telah memberikan stimulus. Dan pada saat siswa mendengar dan berpikir, apa yang telah disampaikan oleh guru merupakan bentuk dari respon atau reaksi siswa tersebut, sehingga sudah bisa diukur perubahan tingkah laku dari siswa. Contoh yang lain juga seperti memberi motivasi ataupun pujian terhadap siswa. Misal, saat siswa mampu menjawab pertanyaan gurunya sehingga guru memberikan pujian dengan pujian tersebut, siswa tahu cara mendapatkan pujian dengan cara menjawab pertanyaan dengan benar. Sehingga kedepannya saat mereka ingin mendapat pujian, maka ia akan melakukan hal yang sama. Cara paling sederhana untuk membentuk perilaku siswa adalah dengan memberikan umpan balik pada hasil kerja siswa yang bisa berupa pujian. Pemahaman atau motivasi, dengan adanya penguatan ini prestasi siswa belajar semakin meningkat. Penguatan yang diberikan harus berulang-ulang untuk membiasakan mereka. Adapun tujuan dari teori belajar behaviorisme adalah teori belajar yang ditekankan pada penambahan pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan penataan dan penguatan. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam teori behaviorisme. Yang pertama yaitu ada Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut juga dengan koneksionisme, karena belajar menurut Thorndike merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Thorndike menemukan 3 hukum pokok dalam belajar. Yang pertama yaitu hukum latihan, yang kedua yaitu hukum akibat, yang ketiga yaitu hukum kesiapan. Yang kedua yaitu teori belajar Watson. Belajar menurut Watson adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Watson, hanya bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Ada 3 syarat proses belajar menurut Watson. Yang pertama yaitu dorongan diri, yang kedua yaitu respon, dan yang ketiga yaitu penguatan positif dan negatif. Yang ketiga yaitu teori belajar Guthrie. Teori Guthrie disebut juga dengan teori pembiasaan asosiasi dekat. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon hanya bersifat sementara. Menurut Guthrie, hukuman memegang peran penting dalam proses pembelajaran.
Ada 3 metode untuk mengubah tingkah laku. Yang pertama yaitu metode ambang, yang kedua yaitu metode kelelahan, dan yang ketiga yaitu metode berlawanan. Yang keempat yaitu teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner disebut juga dengan teori pengkondisian operan. Yang keempat yaitu teori belajar Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Menurut Skinner, hadiah lebih dipentingkan daripada hukuman dalam proses belajar. Yang kelima yaitu teori belajar Ivan Pavlov. Teori belajar Ivan Pavlov disebut juga dengan teori pengkondisian klasik. Menurut Ivan Pavlov, dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada 4 proses teori pengkondisian klasik menurut Ivan Pavlov. Yang pertama yaitu fase akuisisi, yang kedua yaitu fase eliminasi, yang ketiga yaitu fase generalisasi, dan yang keempat yaitu fase diskriminasi. Demikian materi dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran yaitu menuntut guru untuk menganalisis kemampuan awal dan karakteristik peserta didik, serta merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Yang pertama yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik peserta. Sedangkan langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam menelap sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang perlu kiranya dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam hal mengakses atau merespon sejumlah materi dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi siswa. Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, yang keempat menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar, yang kelima mengembangkan bahan ajar seperti pokok bahasan, topik, dan lain-lainnya, yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran seperti kegiatan, metode, media, dan alokasi waktunya. Yang ketujuh yaitu mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti latihan, tugas, tes, dan lainnya. Dan yang kedelapan yaitu mengamati dan menganalisis respon peserta didik. Yang sembilan yaitu memberikan penguatan, serta yang terakhir yaitu merevisi kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon yang memiliki arti yang penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya untuk menimbulkan stimulus dan respon, yakni guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajarannya dan siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang diberikan oleh guru. Menurut Mukinan, beberapa prinsip behaviorisme adalah: 1. Beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. 2. Beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respon, sebab inilah yang dapat diamati. Yang ketiga ada reinforcement, yaitu apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respon, merupakan faktor penting dalam belajar. Respon akan semakin kuat apabila reinforcement baik maupun negatif, baik positif maupun negatif. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama yaitu kelebihan. Teori behavioristik ini mampu menumbuhkan kebiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka.
Hal ini dikarenakan teori belajar behavioristik, yaitu teori yang mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu teori behavioristik ini mampu membentuk perilaku yang diinginkan. Jadi di sini guru mampu membentuk perilaku siswa yang sesuai keinginannya dengan adanya pengkondisian. Yang selanjutnya yaitu teori behavioristik ini mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk melalui pengulangan dan pelatihan. Jadi, menurut teori belajar ini, kegiatan pengulangan dan pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar peserta didik semakin terampil. Yang selanjutnya yaitu mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Misalnya di sini guru menyusun materi dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Yang selanjutnya mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Jadi guru mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya secara terus-menerus sampai respon yang diinginkan oleh guru tersebut ini muncul. Yang selanjutnya yaitu mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan. Yang dimana peserta didik selalu dibiasakan untuk latihan dan praktik sehingga peserta didik mampu berfokus pada kecepatan, spontanitas dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan tersebut. Yang terakhir yaitu dapat diterapkan untuk anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, yang dimana memerlukan pengulangan dan pembiasaan berada pada tahap meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberikan tepuk tangan atau permen. Selanjutnya yaitu kekurangan yang ada di teori behavioristik ini. Yang pertama, teori belajar ini cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didiknya. Karena teori ini hanya mementingkan hasil pembelajaran berproses pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik ini berpusat pada guru, sehingga peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi atau perintah-perintah dari gurunya. Yang ketiga yaitu teori belajar behavioristik ini membuat pelajaran monoton karena proses belajar yang hanya berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan belajar peserta didiknya. Yang keempat yaitu teori belajar behavioristik ini masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif pada perubahan perilaku peserta didik. Contoh, ketika memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan. Yang kelima yaitu teori belajar behavioristik ini tidak mengkomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai teori behavioristik ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.